Memang kebiasaan ya di gereja yang saya gembalakan tuh memang agak nggak terlalu ketat kayak di sini Pak Andre. Mohon maaf kalau kostum belum memenuhi syarat. Baik, terima kasih. Saya rasa saya nggak perlu perkenalkan diri. Saya sudah sering kesini, ya meskipun beberapa waktu saya jarang datang ya. Waktu disuruh diminta waktu baru datang. Memang karena bukan karena nggak mau datang, tapi ada namanya juga hamba Tuhan ya, jadi ada aja tugas-tugas tambahan ya yang harus dikerjakan, sehingga sebenarnya sih kesempatan ada, tapi seringkali karena kurang istirahat dan sehingga saya harus jarang datang gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita membaca satu ayat dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 37 ayat 7. Saya ajak kita baca sama-sama. Mazmur pasal 37 ayat 7. Mazmur pasal 37 itu setelah Mazmur pasal 36, Saudara ya. Oke, yang sudah ketemu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdiam dirilah terhadap Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan hidupnya. Sebenarnya saya mau ajak kita baca seluruh ayat dalam pasal 37. Kalau itu sudah panjang. Memang baik kalau banyak baca kitab, tapi saya ingin lebih banyak saya menguraikan teks ini, Bapak Saudara. Ya, dalam bagian ini memang pemazmur sedang membicarakan sebuah realita hidup, Bapak Saudara. Ya, hidup di dalam dunia yang penuh dengan persaingan. Jadi sebenarnya kalau kita membaca keseluruhan ayat dalam teks ini sedang membicarakan sebuah kompetisi atau persaingan antara orang. Dalam konteks begini ya, orang percaya itu melihat orang fasik, orang tak kenal Tuhan, tapi hidupnya kok aman-aman saja, hidupnya kok damai-damai saja, nampaknya tak ada persoalan, tak ada masalah. Aku yang taat, yang setia, yang jalannya lurus, kok malah diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan persoalan hidup. Sehingga sampailah pemazmur pada sebuah ajakan kepada para pembaca. Daud ayat yang ke-7, daripada kamu sibuk memikirkan realita hidup yang tak bisa mungkin kita selesaikan dengan cara kita berpikir dan menyelesaikan dengan cara kita, maka berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya. Jadi tema kita berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Seringkali kita sebagai seorang manusia, ketika kita memperoleh atau bertemu dengan persoalan, kita gampang bereaksi dengan cepat. Ya. Kita tidak lebih atau jarang kita terlebih dahulu kita mengambil sikap untuk menenangkan diri, berdiam diri, tetapi kita lebih reaktif, kita lebih mudah bagaimana kita mengcounter orang yang mungkin menyakiti kita, gitu ya, atau orang yang bermasalah dengan kita. Dalam hidup yang penuh dengan persaingan, sudah ada sebuah realita hidup. Ya. Bukan hanya orang percaya dan tidak percaya, tetapi sesama dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam jemaat Tuhan, kita seringkali suka atau tidak suka kita terjebak dalam situasi kita bersaing. Yang usah jauh-jauh, ya banyak hamba Tuhan ya saling bersaing. Ya saya berasal dari saya kuliah di S1 itu di 3 tapi 3 Surabaya, hanya 1 tahun
tahun itu saya kuliah konsen di Batu. Lalu sebuah lingkup hamba Tuhan semua, ya, satu kompleks itu hamba Tuhan semua, tidak ada yang di luar Kristen, semua orang Kristen. Ya, kalau ada anak-anak berarti itu anaknya pendeta, kalau ada remaja berarti anaknya dosen, kira-kira begitu. Tetapi saya melihat situasi dan juga saya banyak mendapatkan cerita bahwa memang karena dosen ini punya ini, yang lain begini, lalu membicarakannya, dari mana dia dapat bisa di mobil, gak coba, nah gitu ya. Jadi seringkali mau tidak mau realitanya kita memang seringkali berhadapan dengan hal seperti itu. Persaingan. Sekitar 3 minggu lalu saya baru pulang kampung karena adik saya yang bungsu menikah. Kami 4 bersaudara semua laki-laki, ya, saya tidak punya saudara perempuan. Selisih usia saya dengan saudara saya itu hanya 22 tahun. Semua hamba Tuhan. Hanya yang terakhir itu ya bukan sekolah teologi. Waktu kita kumpul, wah, semua ceritakan pelayanannya masing-masing. Oh, saya begini gitu. Di depan orang tua gitu. Ya, akhirnya saya ada kayak konotasi apa sedang bersaing kan kita ini. Bapak saudara, kompetisi atau persaingan itu adalah sebuah hal yang tidak dapat kita elakkan. Kita bisa lihat realitanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai orang percaya, seringkali ketika kita melihat orang nampaknya berhasil dalam usahanya atau keluarganya nyaman, tidak ada masalah. Mungkin sikap kita biasa saja. Tapi suka tidak suka, pikiran liar kita ini akan enak ya, aku kurang enak. Keluarga dia itu sepertinya aman-aman saja. Tapi kok aku ini kok penuh persoalan dalam hidup ini. Nah, gitu ya Bapak Saudara. Itu sebuah pertanyaan yang biasa sebenarnya manusiawi. Tetapi ada hal yang merupakan prinsip di dalam teks ini, ya, bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya, kita tahu bahwa kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi dan satu kondisi, satu keadaan yang bisa saja dalam sebuah komunitas tertentu, ya, dalam tempat pekerjaan pun, ya, kita akan diperhadapkan dengan namanya persaingan demi persaingan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang punya sikap tepat di dalam menghadapi realita hidup yang sering berubah-ubah, ya, hidup yang penuh dengan persaingan dan kompetisi. Daud dalam Mazmur 37 ini mengajak kita berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, itu aja yang sudah kita baca. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah. Saya kemarin baru marah sama hamba Tuhan. Waktu kita meeting, langsung cekat balik, gitu kan. Nah, hanya saya di rumah. Waktu saya tahu saya Jakartaan di kota, saya akan khotbah tentang berdiam diri di hadapan Tuhan. Harusnya saya nggak khotbah, diam diri dia banyak kita 1,5 tahun. Pulang. Bukan itu maksudnya ya Pak ya. Berdiam diri di sini bukan kita asumsikan satu kegiatan yang pasif ya, tapi aktif, kita berserah, kita berdoa, kita meyakini dan menantikan adanya pertolongan Tuhan, ya. Jadi berdiam dirinya ke arah sana, ya, bukan berdiam diri sepertinya tidak berbuat apa-apa. Nah, pada bagian ini ada beberapa kebenaran yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu terkait dengan tema kita pada sore ini. Yang pertama, berdiam diri di hadapan Tuhan itu berarti kita sebenarnya sedang menata hati kita. Kita sedang menata hati kita untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti emosi kita,
kita akan menjadi orang yang tak terkendali. Tapi ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, hati kita lebih tertata, sikap kita akan lebih bijak menghadapi orang-orang. Jadi saya katakan tadi, berdiam diri di sini bukan pasif, tetapi kegiatan yang aktif. Kita lebih berserah pada Tuhan. Kita semakin mencari wajah Tuhan. Kita semakin mau tahu apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdiam diri dalam Tuhan. Jangan salah Bapak Saudara. Ini saya gak terjemah. Hamba Tuhan pun banyak yang stres. Di Amerika itu ada ada hamba Tuhan yang buka pelayanan namanya Elia Home. Elia Home itu apa? Elia Home itu adalah pelayanan atau satu tempat yang khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang stres dalam dunia. Ini serius, Elia Home. Jadi hamba Tuhan yang kesana yang usianya 60 tahun ke atas, yang mungkin 30 tahun, 40 tahun dia melayani Tuhan, tapi akhirnya dia stres. Ekspektasinya tak tercapai. Akhirnya dia datang ke sana, dilayani oleh hamba Tuhan Elia. Dan jadi konsepnya pakai Elia. Jadi Elia itu kan dulu pernah bilang, lebih baik aku mati, ya kan? Jadi dari itu ternyata ada hamba Tuhan itu yang depresi dalam hidupnya. Nah memang depresi itu ada tingkatannya ya. Ya mungkin kalau kita mungkin tingkat yang paling bukan kita ya. Kok dulu gitu ya, ngajak-ngajak kayak. Tapi paling tidak depresi itu ada tingkatannya. Jadi di Amerika itu ada tempat khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pelayanan. Karena bagaimanapun seringkali hamba Tuhan yang melayani tanpa disadari dia pun sebenarnya membutuhkan pelayanan. Ya kan? Di Indonesia belum ada. Saya rencana mau buat nanti usia saya belum ada. Saya akan buat Elia Home cabang di Amerika untuk melayani hamba Tuhan yang putus asa dalam misionaris yang putus asa dalam pelayanan. Perlu itu. Seringkali hamba Tuhan itu sok jago, merasa dirinya sering pelayanan, sering baca Alkitab, sering khotbah di mana-mana, tapi hatinya kosong. Hatinya pun sebenarnya harus mengalami zaman Tuhan, tapi nggak punya mentor. Harusnya hamba Tuhan punya mentor, supaya dia membimbing jemaat, dia pun terbimbing, ya kan? Jalanlah itu ideal itu. Ya. Saya ketemu hamba Tuhan di Jakarta. Selama setahun jadwalnya padat. Ya kebetulan alumni 3 padat ya. Sampai setahun berapa sudah ada jadwal. Tapi yang dia cerita, saya ini sebenarnya perlu juga diberbahagia. Saya juga perlu dilayani juga. Tapi yang saya sedang bicarakan hari ini bukan berarti kita semua yang hamba Tuhan. Kan di sini banyak hamba Tuhan ya. Ada pendeta gembala, ada pendeta misi, ada pendeta yang permisi. Jadi ada banyak pendeta di sini. Jadi bukan berarti kita sedang stres ya. Tapi saya mau katakan pada bagian ini kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan untuk menata hati kita. Semakin kita berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menantikan Tuhan bekerja, berdoa, kita akan semakin bijaksana menghadapi orang-orang sekeliling kita. Kita lebih bijaksana menghadapi hidup ini. Bahkan saya mau katakan, kalau kita seorang usahawan, ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, banyak berdoa, kita akan lebih banyak bekerja. Pekerjaan kita akan lebih berkualitas dibandingkan sebelum kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Pekerjaan kita lebih berkualitas. Kita lebih diberikan hikmah oleh Tuhan.
Pemazmur ajak, berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Ya. Karena apa? Marah atau amarah itu pintu untuk kita masuk dalam dosa. Maka berdiam diri adalah langkah tepat untuk kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai anak Tuhan, ya, sebagai jemaat menjalani kehidupan kita ini. Ya. Kemudian yang kedua, berdiam diri itu akan membuat kita bijaksana tentu, tapi kita harus melihat juga bahwa dalam setiap ayat-ayat di sini kita akan bertemu dengan sebuah kenyataan bahwa sepertinya pemazmur itu kayak semacam iri dengan kehidupan orang yang tidak kenal Tuhan, tapi baik-baik saja. Dan dia mungkin terkesan minta supaya Tuhan memberikan keadilan kepada orang fasik. Tapi kita belajar, jadi urusan orang fasik itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Seringkali yang membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah lebih banyak kita ngurusin orang daripada ngurusin urusan kita sendiri. Nah, kalau kita membaca ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Itulah nanti yang akan dialami orang fasik. Maka kita seperti ayat 3 katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ini seperti nasihat-nasihat yang sepertinya biasa, tetapi sesungguhnya hal yang biasa seringkali kita abaikan. Kita lebih tertuju kepada satu persoalan, kita berputar di situ. Kita iri dengan orang fasik. Seringkali kita menganggap saya kurang bahagia, orang fasik atau mereka nggak kenal Tuhan kok mereka lebih banyak lebih berbahagia daripada saya, kan gitu. Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, orang yang tinggal di rumah kontrakan makan 3 kali sehari, terus orang yang tinggal di Gera Family makannya 3 kali sehari juga, sama makan 3 kali. Malah orang yang tinggal di kos-kosan bisa makan apa saja, makan RW bisa, bab 1 boleh makan. Tapi justru orang yang